Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Dimana pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan konfigurasi internet gateway pada router mikrotik. Mau tahu caranya gimana? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Oke, sebelum kita mulai materi kali ini, saya akan terus ngingetin nih, agar kalian jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan tanda lonceng di video ini, supaya saya lebih semangat dalam berbagi ilmu jaringan melalui channel ini, dan nantinya juga kalian akan mendapatkan notifikasi video update terbarunya dari channel ini. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa perangkat mikrotik memiliki beberapa fitur yang sangat banyak ya. Selain dapat digunakan sebagai switch, perangkat mikrotik juga dapat digunakan sebagai router gateway dan juga firewall. Nah, router gateway merupakan sebuah perangkat yang digunakan sebagai jembatan ataupun penghubung antara satu network ke network lainnya, baik menggunakan kabel ataupun jaringan wireless. Selain itu juga gateway dapat digunakan untuk mengkoneksikan jaringan lokal ke jaringan publik atau internet. Nah, agar dapat terhubung ke dalam jaringan internet atau publik, kita harus memiliki sebuah IP address yang disebut dengan IP public. IP public yang digunakan merupakan IP address versi 4, di mana IPv4 ini menggunakan 32 bit dengan kapasitas sekitar 4 miliar lebih. Akan tetapi penggunaan komputer serta perangkat jaringan saat ini semakin berkembang dan semakin banyak, sehingga penggunaan IP public tersebut semakin berkurang. Untuk itu diperlukan sebuah proses agar dapat mengatasi keterbatasan IP public tersebut, di mana proses tersebut akan merubah flat IP address pada sebuah paket yang dikirim oleh komputer yang berada di jaringan private ketika mengakses sebuah website yang ada di jaringan publik ataupun internet. Nah, proses tersebut dinamakan dengan NAT, yang merupakan kepanjangan dari Network Address Translation. Network Address Translation merupakan sebuah firewall yang memiliki fungsi untuk merubah IP source pada paket data yang dikirim melalui jaringan private agar dapat dikenali oleh jaringan publik. Dengan begitu, penggunaan IP publik tersebut dapat ditekan penggunaannya. Ya, walaupun memang saat ini penggunaan IPv4 sudah mulai digantikan dengan IPv6, di mana IPv6 ini diklaim dapat digunakan untuk semua komputer dan perangkat jaringan yang ada di dunia ini. Karena IPv6 ini menggunakan 128 bit dengan kapasitas sekitar, pokoknya banyak lah. Ya kan, yang 32 bit aja udah 4 miliar, apalagi yang 128 bit, ya nggak? Oke, lalu bagaimana cara melakukan konfigurasi router gateway dan firewall NAT pada router mikrotik? Let's go, kita config. Untuk materi kali ini, saya akan menggunakan aplikasi emulator PNetLab ya. Dan selain aplikasi emulator PNetLab, kalian juga bisa menggunakan aplikasi emulator lainnya, seperti FNG ataupun Genestry. Akan tetapi saya sangat menyarankan agar kalian menggunakan perangkat real device ya. Karena dengan menggunakan perangkat, kalian dapat memahami tentang bagaimana membangun sebuah jaringan dengan menggunakan perangkat real device. Oke, nah di sini kalian harus pastikan ya bahwa kalian sudah mengimport aplikasi PNetLab ke dalam aplikasi VMware dan juga mengimport CHR Mikrotik ke dalam PNetLab. Selain itu juga kalian harus membuat sebuah workspace dengan nama Gateway Internet. Nah, jika kalian belum melakukan hal tersebut, kalian bisa mengikuti video tutorial yang sudah saya sediakan di list materi yang ada di video ini. Oke, nah kalau misalnya kalian sudah membuat sebuah workspace, di sini kita akan membuat topologinya terlebih dahulu ya. Di mana kita membutuhkan sebuah koneksi internet agar komputer klien dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet melalui router mikrotik. Untuk koneksi internetnya, di sini kita harus menambahkan sebuah device cloud ya. Nah, caranya yaitu adalah kalian klik kanan di bagian workspace-nya, kemudian kalian pilih di bagian network, kemudian di bagian name prefix-nya, ini kalian ganti namanya yaitu adalah internet. Nah, kemudian di bagian tipenya, ini kalian ganti jadi Cloud NAT ya. Dimana Cloud NAT ini yang nantinya akan menghubungkan router mikrotik kita dan juga perangkat klien kita terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, kalau misalnya udah di bagian ikonnya nih, ini ikonnya tetap kita gunakan bentuknya adalah cloud ya, untuk membedakan antara
internet dan perangkat yang lainnya gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik di bagian save. Nah, nanti di bagian workspace-nya akan muncul sebuah device ya, namanya adalah internet gitu ya. Nah, kemudian kita membutuhkan satu buah perangkat mikrotik ya, yang nantinya dijadikan router gateway untuk komputer klien gitu ya. Nah, caranya di sini kalian klik kanan di bagian workspace-nya, kemudian kalian pilih node, kemudian kalian pilih mikrotik router OS. Nah, kemudian di bagian number of node-nya ini kita membutuhkan satu buah perangkat router mikrotik ya. Berarti di sini number of node-nya kita masukkan angka 1. Kemudian name-nya, nah ini kita ganti jadi Airstrip gateway ya. Oke, nah kalau misalnya udah, maka di bagian paling bawahnya baru kita klik save ya. Nah, nanti di sini kita akan mendapatkan sebuah perangkat router gateway mikrotik gitu ya. Nah, selain perangkat router ataupun gateway, kita membutuhkan sebuah switch di dalam jaringan yang akan kita bangun. Fungsinya adalah untuk menghubungkan antara komputer klien dengan perangkat router gitu ya. Nah, caranya kalian klik kanan di bagian workspace-nya, kemudian kalian pilih di bagian network, kemudian di bagian number of network-nya, karena di sini kita membutuhkan satu buah perangkat switch, maka di sini kita masukkan angka 1. Kemudian di bagian name prefix-nya, nah ini kita ganti namanya jadi switch ya. Oke, nah kemudian di bagian tipenya, karena dia bentuknya adalah sebuah perangkat switch, maka di sini tipenya adalah bridge gitu. Nah, kemudian di bagian ikonnya ini kita gunakan ikonnya adalah perangkat switch ya. Jadi di sini kita tidak ganti. Oke, kalau misalnya udah, kalian klik di bagian save. Selain switch, kita tambahkan dua buah komputer klien. Nah, di sinilah yang saya suka dari emulator PinetLab ya, di mana terdapat sebuah device yang dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi browser, yaitu adalah Chrome. Untuk dapat menginstal device tersebut, kalian bisa melihatnya di video sebelah sini ya. Oke. Nah, di sini kita tambahkan perangkat klien tersebut ya. Nah, caranya yaitu adalah kalian klik kanan di bagian workspace, kemudian kalian pilih node, kemudian kalian pilih Docker gitu ya, karena Chrome ini berjalan di atas Docker gitu. Jadi makanya di sini kita pilih device-nya adalah Docker. Nah, kemudian di bagian number of node-nya, karena kita butuh dua buah klien, ya berarti di sini number of node-nya kita ganti jadi angka 2. Dan kemudian pastikan di bagian image-nya kalian pilih yaitu adalah Pinet Chrome ya. Nah, kemudian di bagian name-nya, nah karena ini untuk komputer PC klien, berarti di sini kita ganti namanya jadi PC, kemudian strip kosong gitu ya. Nah, kalau misalnya udah di bagian ikonnya, nah ini kita ganti jadi komputer desktop gitu ya, karena device yang akan kita tambahkan yaitu adalah komputer klien gitu ya. Makanya di sini kita ganti atau kita rubah menjadi desktop 2.png gitu ya, agar membedakan mana perangkat switch, router, ataupun koneksi internet gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik di bagian desktop 2-nya, kemudian kalian pilih di bagian select gitu ya. Nah, ini di bagian ikonnya ini akan berubah menjadi perangkat PC yang nantinya digunakan sebagai komputer klien gitu ya. Nah, kemudian di bagian settingan DHCP-nya, nah ini kalian checklist di bagian ETH1 DHCP gitu ya, karena nantinya komputer klien ini akan mendapatkan IP address secara otomatis dari perangkat router gitu ya, agar bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, kemudian di bagian paling bawahnya, ini kita scroll aja. Nah, di bagian paling bawahnya itu adalah di bagian primary console-nya, ini kita ganti jadi RDP gitu ya, untuk melakukan remote terhadap perangkat komputer kliennya gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian scroll aja ke bawah, kemudian kalian pilih di bagian save. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, statusnya adalah nama dari PC tersebut tidak berurutan ya, yaitu di sini ada PC 2 dan ada PC 3 gitu ya. Nah, ini kita bisa ganti. Ini kita rapikan dulu. Nah, kemudian kita ganti namanya. Di sini kita klik, kita ganti namanya. Di sini adalah PC 1. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian di bagian yang sebelah PC 3-nya ini juga kita ganti. Kita klik di bagian tanda seperti pensil ini ya. Nah, kemudian kita ganti jadi PC 2 gitu ya. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, kita pilih save. Setelah semua device sudah di-create di dalam workspace-nya, maka langkah selanjutnya adalah kita buat desain topologinya gitu ya. Nah, untuk desain topologinya jadinya seperti ini. Gini ya. Nah, di bagian internet ini kita tarik seperti ini. Kemudian di bagian router gateway di sebelah sini. Kemudian bagian switch-nya sebelah sini. Dan di bagian kliennya kita arahkan di sebelah sini aja. Gitu ya. Nah, ini kita rapikan agar dapat
terlihat lebih mudah gitu ya. Oke, kalau misalnya udah di bagian internetnya, nah ini kita arahkan ke router gateway gitu ya. Di mana interface yang digunakan yang mengarah ke jaringan internet, ini kita gunakan yaitu adalah Ether 1 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik di bagian save, kemudian kita arahkan lagi koneksi dari Air Gateway ke bagian switch-nya untuk mengarah ke jaringan FreeFET atau jaringan komputer klien gitu ya. Nah, ini kita arahkan, kita tarik. Kemudian kita lepaskan di bagian switch. Nah, kemudian interface yang digunakan pada router gateway yaitu adalah Ether 2. Di mana Ether 2 ini digunakan untuk terkoneksi dengan komputer klien gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik save. Nah, setelah itu di bagian PC satunya ini juga sama, kita koneksikan ke bagian switch-nya untuk terhubung ke router gateway-nya. Nah, ini kita save aja. Kemudian di bagian PC 2 juga sama seperti itu. Gitu ya. Oke, nah di sini kita rapikan. Oke, nah kalau misalnya udah, nah di sini perlu saya tekankan ya bahwa materi kali ini hanya untuk kebutuhan belajar. Di mana di dalam topologi ini kita langsung terkoneksi ke dalam jaringan internet. Nah, sebenarnya ini nggak boleh dilakukan ya, mengingat sistem keamanan yang ada di perangkat kita belum kita setting sepenuhnya gitu ya. Dan router yang kita gunakan masih dalam kondisi belum terkonfigurasi sistem keamanannya. Nah, jika kalian ingin menetapkan konfigurasi ini ke dalam jaringan real device-nya, kalian harus menyimak video ini sebelumnya ya. Oke, nah setelah melakukan desain topologi ini, maka langkah berikutnya yaitu melakukan remote terhadap perangkat emulator CHR yang digunakan sebagai router gateway di Pinet Lab. Nah, untuk melakukan remote di sini kita membutuhkan satu device lagi yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat emulator di Pinet Lab dengan komputer fisik kita untuk melakukan remote terhadap perangkat CHR tersebut, gitu ya. Nah, caranya di sini kalian klik kanan di bagian workspace-nya, kemudian kalian pilih network. Setelah itu di bagian name prefix-nya ini kalian ganti jadi PC remote ya, strip remote. Nah, kemudian tipenya kalian ganti jadi manajemen cloud. Nah, kemudian di bagian ikonnya ini kita ganti jadi desktop 2.png juga ya. Karena ini adalah komputer remote gitu ya. Jadi biar membedakan antara router, switch, dan koneksi internet gitu ya. Nah, ini kita ganti jadi ikonnya adalah desktop. Kemudian kalian pilih select. Kemudian kalian pilih save gitu ya. Nah, kemudian kita hubungkan antara Air Gateway yang nantinya akan kita lakukan konfigurasi dengan PC remote-nya gitu ya. Nah, ini kita tarik aja. Kemudian kita arahkan ke router gateway. Kemudian kita ganti interface-nya jadi interface Ether 4 gitu ya. Di mana interface Ether 4 ini dikhususkan untuk komputer remote kita gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik di bagian save. Nah, kalau misalnya sudah, maka langkah selanjutnya adalah kita jalankan perangkat Air Gateway-nya gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah kalian arahkan kursor kalian ke bagian device Air Gateway-nya, kemudian kalian klik di bagian play-nya. Nah, ini untuk menjalankan perangkat Air Gateway kita gitu ya. Nah, ini kalian klik. Nah, setelah itu kalian tunggu sampai si Air Gateway-nya ini berjalan gitu ya. Dimana kalian bisa melihat statusnya itu di bagian paling bawahnya. Kalau misalnya sudah muncul tanda play seperti ini dengan berwarna hijau, berarti perangkat Air Gateway kita itu sudah berjalan dengan baik gitu ya. Nah, ketika perangkat Air Gateway sudah dijalankan, maka kita lakukan remote terhadap perangkat emulator kita ya, yang bertindak sebagai gateway. Nah, caranya di sini kita gunakan aplikasi Winbox gitu ya. Nah, ini kalian buka aplikasi Winbox-nya, kemudian kalian pilih Run. Setelah itu kalian klik di bagian Refresh. Nah, pastikan bahwa perangkat mikrotik kalian itu muncul ya di bagian ini. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian boardnya, di sini bertuliskan yaitu adalah CHR, di mana CHR ini adalah perangkat emulator yang ada di bagian Pinet Lab gitu ya, yang akan kita remote gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik di bagian MAC address-nya, kemudian kalian klik di bagian connect. Nah, setelah itu akan muncul sebuah tampilan dashboard dari perangkat mikrotik kita yang sedang kita remote gitu ya, yang ada di dalam Pinet Lab gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, di sini saya besarkan dulu biar lebih kelihatan. Ini saya atur dulu. Kemudian di sini saya besarkan lagi. Oke. Nah, untuk langkah pertama yang harus kita konfigurasi di dalam perangkat Air Gateway kita, yaitu adalah memberikan identitas terhadap perangkat tersebut gitu ya. Untuk membedakan antara perangkat yang kita miliki dengan perangkat yang lainnya gitu ya. Kalau misalnya
di dalam jaringan kita itu lebih dari satu perangkat, gitu ya. Caranya yaitu kalian klik di bagian sistem, kemudian kalian pilih identity, kemudian bagian identity-nya ini kita rubah jadi R gateway ya. Nah, ini kita hapus saja. Kemudian kita ganti jadi R strip gateway. Gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik apply, kemudian kalian klik OK. Dan di sini kalian harus pastikan bahwa perangkat kita itu sudah berubah. Kalian bisa melihatnya di bagian atas sebelah sini ya. Nah, di sini perangkat kita sudah berubah, identitasnya menjadi R strip gateway, gitu ya. Oke, setelah memberikan identitas terhadap perangkat R gateway, maka langkah selanjutnya kita lakukan konfigurasi agar perangkat R gateway ini dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet. Nah, karena di sini kita menggunakan device Cloud NAT untuk koneksi ke internetnya, maka di sini kita hanya perlu mengaktifkan fungsi DHCP client pada interface Ether 1 di router gateway-nya. Karena di dalam Cloud NAT ini sudah terdapat fitur DHCP server di dalamnya, dan interface yang terkoneksi ke device Cloud NAT pada router gateway yaitu adalah Ether 1. Nah, di sini kalian harus pastikan ya bahwa di dalam jaringan kalian yang terkoneksi ke jaringan internet terdapat DHCP server atau tidak, gitu ya. Nah, jika tidak berarti kalian harus melakukan konfigurasi IP address, gateway, dan juga DNS pada interface yang terhubung ke dalam jaringan internet. Nah, untuk konfigurasi DHCP client pada perangkat router yang menggunakan emulator CHR, secara default sudah terkonfigurasi pada interface Ether 1. Akan tetapi jika perangkat kalian khususnya perangkat real device-nya belum ada konfigurasi DHCP client-nya, maka caranya di sini kita klik di bagian menu IP, kemudian DHCP client. Nah, di sini karena saya menggunakan perangkat CHR, maka di sini DHCP client-nya sudah dalam keadaan aktif gitu ya, di mana DHCP client ini dipetakan atau diterapkan di interface Ether 1 gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak ada ya berarti di sini statusnya adalah kosong. Nah, ini kita remove terlebih dahulu ya. Ini kalian klik di bagian interface-nya, kemudian kalian klik di tanda min. Ini artinya untuk meremove konfigurasi DHCP client-nya gitu ya. Nah, ini kalian klik. Nah, kemudian kita akan membuat DHCP client-nya gitu ya. Nah, caranya kalian klik tanda plus. Kemudian di bagian interface-nya ini adalah interface yang akan kita petakan atau yang akan kita terapkan DHCP client-nya gitu ya. Di mana interface ini yaitu interface yang terhubung ke dalam jaringan internet. Di mana di dalam jaringan internetnya ini sudah terdapat DHCP server gitu ya. Jadi di sini kalian harus pastikan dulu nih di dalam jaringan internet kalian sudah ada DHCP servernya atau belum gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik di bagian Ether 1, kemudian di bagian use peer DNS-nya ini dalam kondisi terchecklist ya. Nah, di sini fungsinya adalah untuk mendapatkan IP DNS yang diberikan sama DHCP servernya gitu ya. Kemudian di bagian use peer NTP-nya ini juga dalam keadaan terchecklist ya. Fungsinya adalah untuk mendapatkan IP NTP untuk kebutuhan jam yang ada di bagian router gateway kita gitu ya. Nah, kemudian di bagian ADD default route-nya ini dalam kondisi yaitu adalah yes gitu ya. Fungsinya adalah untuk mendapatkan IP gateway yang diberikan sama DHCP servernya gitu ya, untuk terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu. Oke, kalau misalnya udah kalian klik apply, kemudian kalian klik OK gitu ya. Nah, di sini kalian harus pastikan ya bahwa status dari interface DHCP client sudah bound ya, yang artinya bahwa router gateway kita sudah mendapatkan IP address, gateway, dan juga DNS. Nah, untuk memastikan bahwa kita sudah mendapatkan IP address dari DHCP server, kita bisa mengkliknya di bagian, nah ini kalian close aja, yaitu kalian klik di bagian IP, kemudian pilih address. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat bahwa router kita sudah mendapatkan IP address gitu ya. Nah, kalian lihat di bagian flag-nya, ini statusnya adalah D, yang artinya ini adalah dinamik, yang berarti bahwa IP address ini didapat dari DHCP server gitu ya. Nah, kemudian kita periksa lagi di bagian IP kemudian DNS gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa kita juga sudah mendapatkan IP DNS, di mana IP DNS-nya itu terletak di bagian dynamic server gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat sudah mendapatkan IP address tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kita cek lagi di bagian IP kemudian pilih root ya. Nah, di sini pastikan bahwa perangkat R gateway kita sudah mendapatkan IP gateway-nya gitu ya. Dimana IP gateway-nya itu kalau misalnya kita lihat itu ada di bagian paling atas.
Nah, ini IP gateway-nya yaitu adalah 10.0.137.1 gitu ya. Dimana kalau misalnya kita double klik, nah ini akan muncul seperti ini, gitu ya. Nah, ini karena sudah mendapatkan IP gateway, maka untuk langkah selanjutnya yaitu adalah memastikan bahwa router gateway kita sudah terkoneksi ke dalam jaringan internet. Nah, di sini kita membutuhkan terminal ya. Jadi kalian klik di bagian terminal, kemudian di sini kita pilih no aja. Nah, kemudian kita lakukan perintah ping gitu ya. Kita gunakan perintah ping yaitu ke 888 gitu ya. Kita ping ke 8.8.8.8 gitu ya. Nah, ini kita enter aja. Nah, kalau misalnya statusnya seperti ini berarti konfigurasi gateway yang ada di dalam router kita itu sudah berjalan dengan baik gitu ya. Nah, kemudian kita stop dulu. Ini caranya kalian pencet Ctrl+C. Kemudian kita ping ke www.google.com gitu ya. Nah, ini kita lihat statusnya. Kalau misalnya statusnya bentuknya seperti ini, berarti router kita sudah terkoneksi ke dalam jaringan internet, di mana fungsi DNS-nya sudah berjalan dengan baik, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian stop perintah tersebut gitu ya, ini kita stop aja, Ctrl+C, kemudian kita close lagi. Oke, setelah memastikan router gateway kita sudah terkoneksi ke dalam jaringan internet, maka langkah selanjutnya kita lakukan konfigurasi IP address pada interface Ether 2 ya, di mana interface tersebut terhubung ke dalam jaringan komputer klien, yang berarti nantinya IP tersebut dijadikan gateway pada masing-masing komputer agar dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet. Nah, caranya di sini kita klik di bagian IP, kemudian address, kemudian klik di bagian tanda plusnya atau tanda add, kemudian kita masukkan IP address yang di sini. Misalnya di sini IP address yang akan kita gunakan di jaringan private atau jaringan komputer klien yaitu adalah 192.168.10.1 kemudian /24 gitu ya. Nah, kemudian di bagian interface-nya di sini kita ganti jadi Ether 2 gitu ya. Di mana Ether 2 ini merupakan interface yang terhubung ke jaringan komputer klien gitu atau jaringan private gitu ya. Nah, ini kita pilih Ether 2, kemudian kalian klik apply, kemudian kalian klik OK. Dan di sini pastikan bahwa IP address tersebut sudah dipetakan ke interface Ether 2 gitu ya. Oke, langkah selanjutnya kita harus melakukan konfigurasi firewall ya. Di mana firewall yang kita gunakan adalah NAT atau Network Address Translation. Nah, caranya di sini kita klik di bagian ini kita close dulu. Kita klik di bagian IP, kemudian pilih firewall, kemudian pilih NAT. Kemudian klik di bagian tanda plusnya atau tanda add. Nah, kemudian di bagian chain-nya, nah ini chain-nya kita ganti jadi SRC NAT. Di mana fungsi dari chain ini yaitu menentukan bagian apa yang akan dirubah dari sebuah paket ketika paket tersebut melintasi sebuah router. Nah, karena kebutuhan yang diinginkan adalah agar komputer klien terkoneksi ke jaringan internet, maka yang kita pilih adalah SRC NAT. Kenapa menggunakan SRC NAT? Hal ini dikarenakan ketika paket yang dikirim dari komputer klien menuju ke jaringan internet harus dirubah pada bagian source address-nya, di mana flag IP source dari paket tersebut dirubah menjadi IP address yang ada pada interface Ether 1 agar paket tersebut dapat dikirim ke jaringan internet. Nah, untuk itu pada bagian out interface-nya ini kita rubah menjadi Ether 1 gitu ya. Di mana out interface ini merupakan interface yang digunakan untuk menuju ke jaringan internet. Nah, kemudian di bagian action-nya, nah ini kita ganti jadi masquerade gitu ya. Nah, ini artinya bahwa ketika chain yang ditentukan adalah SRC NAT, maka router akan memberikan sebuah tindakan atau action yang merubah flag IP source dari sebuah paket yang berasal dari komputer klien menjadi IP address yang ada pada interface Ether 1, sehingga paket tersebut dapat dikenali oleh jaringan publik. Oke, sampai di sini kita klik di bagian apply, kemudian kalian klik OK. Nah, agar kita tidak perlu lagi melakukan konfigurasi IP address pada komputer klien secara manual atau satu persatu, maka di sini kita membutuhkan konfigurasi DHCP server pada perangkat Air Gateway untuk dapat mendistribusikan IP address pada komputer klien secara dinamik atau otomatis. Nah, caranya di sini kita klik di bagian ini kita close dulu. Kita klik di bagian IP, kemudian pilih DHCP server, kemudian kalian klik di bagian DHCP setup. Gitu ya. Nah, kemudian di bagian DHCP server interface-nya ini kita ganti menjadi interface Ether 2 gitu ya. Di mana interface Ether 2 ini merupakan interface yang menuju ke jaringan komputer klien gitu ya. Nah, kemudian kalian klik di bagian next. Nah, kemudian di bagian DHCP address space-nya, nah ini merupakan IP network yang ada di dalam
jaringan komputer klien gitu ya, di mana IP networknya tersebut yaitu adalah 192.168.10.0/24 gitu ya. Nah, ini kita tidak rubah, kita klik bagian next saja. Nah, kemudian di bagian selanjutnya yaitu adalah gateway yang akan kita berikan pada komputer klien agar dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, ini kita klik next saja. Kemudian di sini merupakan rank IP address yang akan kita berikan ke dalam jaringan komputer klien gitu ya. Nah, misalnya di sini saya akan memberikan IP address untuk komputer kliennya yaitu sebanyak 10 IP address gitu ya misalnya. Nah, berarti di sini kita ganti di bagian akhirnya, kita ganti jadi 12 gitu ya. Karena IP address pertama yang digunakan yaitu adalah 2. Berarti di sini di bagian akhirnya kita ganti jadi 12 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik next saja. Kemudian di bagian DNS servernya ini merupakan IP DNS yang ada di dalam jaringan publiknya gitu ya. Nah, di sini IP DNS yang ada yaitu adalah 10.0.137.1. Nah, di sini kalian bisa ganti IP DNS-nya menjadi IP DNS yang ada pada Google gitu ya, yaitu 8.8.8.8 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik di bagian next-nya. Nah, di bagian lifetime ini merupakan masa sewa IP address yang diberikan sama DHCP server untuk komputer klien ketika komputer klien ini mendapatkan IP address-nya gitu ya. Nah, ini kita gunakan masa sewanya default aja ya, kita nggak usah ganti. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik next dan nanti di sini akan muncul sebuah notif bahwa konfigurasi DHCP server sudah berhasil kita lakukan gitu ya. Nah, ini kalian klik OK aja. Nah, sampai di sini konfigurasi yang kita lakukan pada perangkat Air Gateway, di mana kita sudah melakukan konfigurasi Internet Gateway, Firewall NAT, dan juga DHCP. Maka langkah berikutnya yaitu adalah melakukan pengujian pada komputer klien, apakah komputer-komputer yang berada di jaringan lokal atau jaringan private ini dapat mengakses jaringan publik, yaitu dengan melakukan pengujian ping dan juga mengakses sebuah situs pada komputer klien. Nah, sebelum kita melakukan hal tersebut, kita jalankan dulu komputer klien yang kita miliki gitu ya, yaitu dengan cara, nah ini kita close aja. Kemudian kalian jalankan PC satunya, kita klik di bagian play-nya. Kemudian kita jalankan juga di PC 2, ini kalian klik di bagian play-nya juga. Gitu ya. Nah, di sini kalian harus pastikan bahwa PC 1 dan PC 2 dalam keadaan sudah running gitu ya. Kalian bisa melihatnya di bagian tanda hijau seperti ini gitu ya. Nah, setelah menjalankan setiap PC klien, maka langkah selanjutnya kita remote PC tersebut untuk melakukan pengujian ya. Misalnya di sini kita akan coba melakukan remote terhadap PC 1 gitu ya. Nah, caranya di sini kalian klik di bagian PC satunya, kemudian kalian klik OK. Di sini kita cek dulu apakah PC 1 ini sudah mendapatkan IP address dari DHCP servernya. Karena kita sudah melakukan settingan DHCP klien pada PC ini, gitu ya. Nah, untuk melakukan pengecekannya kita harus menggunakan terminal, gitu ya. Nah, di sini caranya kita close di bagian aplikasi Chrome-nya, kemudian kalian klik kanan, kemudian pilih Run Terminal, gitu ya. Nah, di sini biar lebih jelasnya untuk melakukan perintahnya, di sini saya akan perbesar tampilannya gitu ya. Nah, caranya kalian klik di bagian edit, kemudian kalian pilih di bagian zoom in. Gitu ya. Nah, ini saya perbesar. Gitu ya. Nah, di sini kita gunakan perintah yaitu adalah ifconfig, kemudian spasi, kemudian eth1. Gitu ya. Nah, kemudian kalian enter. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat bahwa PC 1 sudah mendapatkan IP address-nya, di mana IP address-nya itu adalah 192.168.10.12 gitu ya. Di mana IP address ini didapat dari DHCP servernya gitu yang ada di dalam jaringannya gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan pengecekan apakah PC 1 ini sudah dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet atau belum gitu ya. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah ping gitu ya. Nah, caranya kita gunakan perintah ping. Kemudian di sini kita akan mengecek apakah gateway yang ada di dalam PC 1 ini berjalan dengan baik atau enggak gitu ya. Yaitu dengan melakukan ping ke 8.8.8.8 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan enter aja. Dan di sini kalau misalnya kita lihat bahwa PC 1 terhubung ke dalam jaringan internet gitu ya. Dengan melihat status pingnya adalah replay seperti ini gitu ya. Yang artinya bahwa gateway yang ada di dalam router MikroTik kita ini yang sudah kita konfigurasi sebelumnya sudah berjalan dengan baik gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, di sini kita stop dulu ctrl-c. Kemudian kita lakukan ping dengan menggunakan nama domain untuk melakukan pengecekan apakah DNS yang kita setting itu berjalan dengan baik atau enggak gitu ya. Nah, di sini perintah yang digunakan yaitu adalah ping
kemudian nama domainnya, misalnya yaitu adalah www.google.com gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan enter aja. Dan di sini kalau misalnya kita lihat bahwa statusnya juga replay, yang artinya bahwa konfigurasi DNS yang kita lakukan pada Air Gateway itu sudah berjalan dengan baik, gitu ya. Nah, berarti di sini PC1 dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet, gitu ya. Nah, untuk memastikan apakah benar PC1 ini terkoneksi ke dalam jaringan internet atau enggak, kita bisa mengakses situs-situs yang ada di dalam jaringan internet menggunakan PC1 ini, gitu ya. Nah, di sini kita close dulu CLI-nya, yaitu dengan memilih menu file, kemudian pilih close tab. Setelah itu kalian klik kanan, kemudian pilih run Google Chrome, gitu ya. Nah, kemudian baru kita akses situsnya. Misalnya di sini saya mau mengakses YouTube, gitu ya. Berarti di sini kita ketikkan, yaitu adalah YouTube, kemudian .com, gitu ya. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa PC1 sudah terkoneksi ke dalam jaringan internet, gitu ya. Di sini kita bisa lihat bahwa PC1 ini bisa mengakses YouTube, gitu ya. Artinya bahwa PC1 ini bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet. Lalu bagaimana dengan PC2? Nah, di sini kita remote dulu PC2-nya gitu ya. Nah, di sini kita close aja PC1-nya. Kemudian kita remote di PC2 gitu ya. Kita lakukan hal yang sama pada PC2 gitu ya. Nah, ini kalian klik OK aja. Kemudian kita cek apakah PC2 ini sudah mendapatkan IP address-nya atau belum gitu ya. Nah, ini kita close aja. Kemudian kita klik kanan, kemudian pilih run terminal. Kemudian di sini saya perbesar lagi supaya lebih terlihat. Nah, kemudian kita gunakan perintah ifconfig, kemudian eth1 gitu ya. Nah, kalau bisa kita lihat di sini bahwa PC2 sudah mendapatkan IP address-nya, yaitu adalah 192.168.10.11 gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan perintah ping gitu ya, yaitu ping ke 88 untuk melakukan pengecekan apakah gateway yang ada di PC2 ini berjalan dengan baik atau enggak gitu ya. Kita gunakan perintah ping, kemudian ke 888. Dan di sini kalau misalnya kita lihat bahwa PC2 juga terhubung ke dalam jaringan internet, yang artinya gateway-nya sudah berjalan dengan baik. Kemudian kita ping ke domainnya, yaitu www.google.com gitu ya. Nah, kalau misalnya kita enter, nah di sini terlihat bahwa PC2 juga terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya, yang artinya DNS-nya sudah berjalan dengan baik gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan pengetesan nih, pengujian dengan mengakses sebuah situs gitu ya. Nah, di sini kita close aja. Kemudian kita klik kanan, kemudian pilih run Google Chrome. Nah, kemudian kita akses sebuah situs. Misalnya di sini saya akan mengakses situs mikrotik.com gitu ya. Nah, berarti di sini kita ketikkan mikrotik.com gitu ya. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini bisa terlihat bahwa PC2 juga sudah terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap komputer yang ada di dalam jaringan private dapat mengakses website yang ada pada jaringan publik, sehingga dapat disimpulkan bahwa konfigurasi internet gateway dan juga firewall NAT untuk koneksi internet pada router gateway telah berhasil kita lakukan. Oke, kalau misalnya ada penyampaian saya yang salah, atau ada yang mau nambahin, atau bahkan mau bahas sesuatu tentang materi yang lain, silakan kalian komen di video ini. Seperti biasa, kita coba buat diskusi bareng. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar dan sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.